Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita, dimana kita di sini membahas kembali tentang hama-hama pada tanaman padi. Kali ini kita coba mengangkat untuk hama padi jenis penggerek batang atau bisa juga dibilang kaper, dimana tanaman ini menyerang padi pada semua usia. Dimana ciri-cirinya adalah biasanya bentuk daun agak terlipat berwarna putih. Nah, ini contohnya pemirsa. Ini adalah daun yang terkena serangan penggulung daun atau pelipat daun. Biasanya ini disebabkan oleh adanya ulat dari kaper tersebut, dimana kaper tersebut akan bertelur dan nanti bentuk daunnya seperti ini pemirsa. Ini contoh. Ini adalah penampakan ulat yang sedang berada di dalam daun padi. Biasanya di sini ada ulatnya. Nah, ini nanti ulat ini akan masuk ke dalam batang padi dan memakan malai padi. Biasanya akan putus dan menyebabkan bulir gagal. Jadi untuk mengantisipasi atau mengurangi gejala serangan itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Misal dengan mengendalikan ulat, baik itu mulai dari telurnya, ulat kecil sampai ulat dewasa, dimana di situ kita harus melakukan pengamatan terhadap tanaman kita. Yang paling mudah itu kita bisa mencek dari jumlah kaper. Biasanya kalau tanaman itu banyak kapernya, nanti telurnya juga akan banyak dan juga ulatnya udah pasti bakal banyak juga. Nah, di sini untuk mencek bagaimana mengetahui serangan itu akan tinggi bisa dilihat dari telurnya. Nah, ini pemirsa contoh telur dari kaper. Oke. Nih, nah ini pemirsa. Nah, ini adalah telur kaper. Kita bisa lihat ini. Nah, ini kameranya kurang fokus ini. Telur ini akan diletakkan nanti sekitar ya 1 minggu. Telur ini akan menetas. Satu telur ini mampu menetaskan sekitar 200 hingga 300 ekor ulat. Jadi untuk meminimalisirnya, kita harus bisa kendalikan ulat ini. Caranya bisa dispray pakai pungi. Yang paling enak itu ini kita bawa pulang, kita masukkan di dalam gelas, kasih air. Nanti kalau telur ini menetas, kita bisa melakukan penyepraian di lahan. Telur di lahan pun akan menetas. Biasanya ulat tersebut akan tinggal di tangkai malai padi. Dia akan menunggu malai itu keluar dan dia akan masuk di sela sini pemirsa. Ini. Dia akan masuk lewat sini saat ini malai ini keluar. Nanti dia akan memotong di bagian bawah batang sehingga malai ini akan kering dan mati. Dimana tahap serangan itu kadang bisa sangat parah apabila kita menanam tidak tepat waktunya, karena populasinya itu sulit ditebak pemirsa. Kadang ada yang tinggi, kadang ada yang kurang. Apabila dia menyerang di fase saat padi kita itu bunting, itu resiko bahayanya sangat tinggi, bisa mengurangi hasil panen. Nah, dan juga yang perlu diingat, ulat ini sangat menyukai daun yang berwarna hijau. Jadi usahakan pada waktu padi kita bunting tak usah dikasih pupuk jenis nitrogen tinggi, karena serangan akan agak berkurang apabila warna daun padi saat bunting itu berwarna kuning. Soalnya ulat kecil itu tidak akan bisa makan di daun tua. Itu tekniknya pemirsa. Jadi dengan tidak melakukan pemupukan menggunakan urea saat padi mulai bunting bisa mengurangi tingkat telur pada kaper tersebut. Jadi nanti otomatis
ulatnya juga nggak banyak. Jadi kita nggak perlu lah istilahnya mengendalikannya terlalu berlebihan, cukup sewajarnya. Ini nanti sampean bisa lihat dimana tanaman yang agak kekuning-kuningan lebih aman dibanding tanaman yang hijau. Nah, ini adalah tanaman yang agak kekuning-kuningan. Ini posisinya agak bunting. Nah, mulai bunting tua. Jadi kalau daunnya hijau kayak gini pemirsa, ini lebih disukai karena daun yang berwarna hijau biasanya lebih lembut istilahnya untuk dimakan ulat-ulat tersebut. Jadi cara itu bisa mengurangi serangan. Istilahnya di sini kita tidak berani menjamin 100% tanaman padi Anda akan aman dari yang namanya penggerek batang, tapi kita bisa meminimalisir serangan dengan melakukan pengamatan rutin pada lahan kita, agar nanti malah yang keluar itu tidak terkena penggerek batang. Oke pemirsa, itu tips dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan, kita akan bantu selama kita masih bisa bantu. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment. Kita tunggu pemirsa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani dari Kelua Kabupaten Tabalong, Kalsel.